Saya Kelly Gabriel Tandayula AD dengan NIM 19223149 dan di sini saya akan membahas mengenai hasil survei konsumsi pangan praktikum mengenai estimated food record. Jadi, kita tahu bahwa nutritional assessment merupakan prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari biomarker diet dan gizi serta studi antropometri dan klinis. Salah satu bentuknya berupa survei konsumsi pangan, contohnya food record. Food record terkadang juga disebut sebagai food diary atau dietary record, di mana dalam metode ini responden mencatat pada saat konsumsi, identitas, dan jumlah semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama jangka waktu tertentu, biasanya berkisar 1 hingga 7 hari. Salah satu jenis dari food record adalah estimated food record, yakni catatan dengan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan rincian cara pengolahannya dan bahan-bahan yang digunakan bersama dengan nama merek dan beratnya sebelum dan sesudah dimasak, yang mana jumlahnya diperkirakan dalam ukuran rumah tangga, sehingga asupan zat gizinya dapat dihitung menggunakan data komposisi makanan yang kemudian akan digunakan untuk menilai asupan aktual atau umum dari setiap individu tergantung pada jumlah hari pengukuran. Kelebihan dari metode ini meliputi akurasi data intake responden baik asupan aktual maupun general, kemampuannya untuk menilai asupan gizi responden yang dinilai cukup baik, serta tidak mengandalkan ingatan responden dan tidak memberi beban seberat wave food record kepada responden. Namun kekurangan metode ini adalah memberi beban yang tetap cukup berat terhadap responden, serta sangat mengandalkan kemampuan iterasi responden kecuali ada pendampingan senantiasa oleh peneliti. Keakuratan juga bergantung pada ketelitian subjek dan kemampuan memperkirakan kuantitas, reaktivitas dapat menjadi masalah dan jangka waktu yang lama bisa mengakibatkan beban responden lebih tinggi dan kerjasama yang lebih rendah. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah memahami apa itu estimated food record dan pemanfaatannya, serta penggunaannya dan interpretasinya. Di dalam praktikum ini dilakukan interpretasi dengan pasangan dan dengan kelompok. Berikut merupakan hasil dan interpretasi dengan pasangan. Praktikum ini dilakukan selama 3 hari untuk menilai konsumsi pangan dari responden TRL. Melalui hasil pencatatan, ditemukan bahwa responden TRL mengalami defisit berat dari asupan energi, yang mana hal ini didukung dengan rendahnya dan tidak seimbangnya konsumsi makronutrien seperti protein, lemak, maupun karbohidrat dan serat. Kemudian untuk mikronutrien yang dikonsumsi oleh responden TRL semuanya juga defisit, sehingga dibutuhkan adanya intervensi perubahan pola makan menjadi lebih baik dan mencukupi kebutuhan. Selain itu, praktikum ini juga dilakukan dengan kelompok dan berikut merupakan hasil dan interpretasinya. Sebagian besar dari responden kelompok mengalami defisit dalam asupan sehari-harinya. Nah, hasil dari kelompok ini kemudian juga akan dibandingkan dengan hasil dari pasangan, di mana dalam perbandingannya digunakan statistik, di mana dalam perbandingannya dilakukan statistika deskriptif terhadap data dari kelompok. Berikut hasil dari perbandingan pasangan dengan kelompok. Bila dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya, asupan responden TRL sedikit berbeda. Asupan energi responden TRL sebesar 965 kilokalori hanya sedikit lebih rendah daripada min asupan energi dalam kelompok, yakni 994 kilokalori, yang didukung dengan asupan protein sebesar 30,5 gram dan lemak sebesar 29,2 gram, di mana kedua makronutrien ini lebih rendah dibandingkan min asupan protein dan lemak dalam kelompok, yakni masing-masing 46,0 gram dan 34,5 gram. Meskipun asupan karbohidrat responden TRL sebesar 142,9 gram, sedikit lebih tinggi dibandingkan asupan karbohidrat kelompok yakni 124,3 gram. Asupan serat responden TRL sendiri sebesar 5,0 gram, yakni sedikit di atas min kelompok sebesar 3,9 gram. Bila ditelaah dari mikronutriennya, asupan responden TRL juga tidak jauh berbeda yakni dengan rincian sebagai berikut. Zinc 4,7 mg per hari sedikit di atas min kelompok yakni 3,9 gram per hari, besi 7,5 mg per hari sedikit di bawah min kelompok yakni 9,2 mg per hari, natrium 441,5 mg per hari jauh di bawah min kelompok yakni 807,7 mg per hari, kalsium 435 mg per hari di atas min kelompok yakni 327 mg per hari, vitamin A 248 mikrogram per hari sedikit di atas min kelompok yakni 224 mikrogram per hari, dan vitamin C 10,9 mg per hari sedikit di bawah min kelompok yakni 11,5 mg per hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asupan energi dan vitamin C responden TRL tidak terlalu jauh dibandingkan min asupan kelompok. Meskipun terdapat perbedaan sebagian besar nutrien yang lebih dari 10% antara responden TRL dengan kelompok, yakni protein, lemak, dan besi dan natrium lebih rendah dibanding kelompok, serta karbohidrat, serat, zinc, kalsium, dan vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan kelompok.
Jadi, kesimpulannya, estimated food record adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam survei konsumsi pangan untuk penentuan status gizi. Dalam metode ini, responden mencatat pada saat konsumsi, identitas, dan jumlah semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama jangka waktu tertentu, untuk kemudian asupan nutrisinya diinterpretasikan menggunakan pembanding seperti ukuran rumah tangga. Metode ini penting untuk dipahami cara penggunaannya secara praktis maupun cara interpretasinya agar dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penentuan intervensi yang sesuai bagi responden dalam menunjang status gizi dan kesehatan mereka. Sementara itu, dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki pola makan yang tidak dapat dinilai baik. Baik responden TRL maupun keseluruhan responden dalam kelompok tidak mendapatkan cukup asupan energi, makronutrien maupun mikronutrien dalam diet mereka. Dengan hasil dan interpretasi yang didapatkan melalui estimated food record ini, dapat dilakukan intervensi dalam pola makan responden untuk menunjang status gizi dan kesehatan mereka secara komprehensif. Melalui praktikum ini terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, pemahaman lebih lanjut mengenai penggunaan dan interpretasi hasil dari estimated food record adalah penting, serta dapat digunakan dalam berbagai keadaan. Kedua, bagi para responden yang mengalami kekurangan asupan gizi dalam pola makan hariannya diharapkan untuk merubah pola makannya agar mencukupi asupan gizi menjadi lebih baik. Oleh karena itu diharapkan bahwa saran ini dapat diterapkan. Berikut merupakan referensi yang digunakan, dan ini adalah dokumentasi dari food record selama 3 hari oleh responden TRL. Sekian dan terima kasih.